Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Farid. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengecekan atau pemeriksaan sistem suspensi. Pengertian suspensi. Sistem suspensi berfungsi untuk menahan kejutan atau getaran yang terjadi akibat ketidakrataan permukaan jalan agar kenyamanan pengemudi bisa tidak terganggu. Tujuan dari praktek ini kita dapat mengidentifikasi kerusakan yang terjadi pada sistem suspensi. Tujuannya adalah melakukan pemeriksaan kondisi komponen suspensi secara benar. Tiga, melakukan perawatan dan penggantian komponen sesuai prosedur. Pertama, kita akan menyiapkan alat dan bahan. Satu, ada jack stand, dongkrak, dan kunci momen, dan satu toolbox, dan ada mobil. Yang kedua kita akan setelah melakukan penarikan rem, kita akan buka kap. Lalu kita akan melakukan pengecekan kekocakan dari suspensi. Kita akan melakukan pengecekan dari suspensi kiri. Standar dari kekocakan suspensi adalah 1 sampai 2 getaran. Tapi dapat dilihat suspensi bergetar antara 1 dan 2. Jadi masih dalam keadaan standar. Kita akan membandingkan dengan kekocakan suspensi bagian kanan. Suspensi masih bergetar antara 2 di dalam keadaan standar. Jadi suspensi masih standar. Kita akan melakukan pengecekan komponen suspensi. Pertama, kita akan menyiapkan kunci L dan shock 19 untuk melakukan pengendoran baut roda. Setelah melakukan pengendoran baut, kita akan mendongkrak mobil. Setelah mendongkrak mobil, kita akan mengecek bushing dan derek. Ini tidak ada kekocakan, jadi bushing dan derek masih dalam keadaan baik. Setelah itu kita akan memutar roda. Jika ada keluar suara aneh, berarti ada kerusakan. Di sini tidak ada suara maupun getaran yang dirasakan atau didengar. Di sini suspensi masih dalam keadaan bagus. Di sini tidak ada kekocakan, jadi ball joint dan itu masih dalam keadaan bagus. Setelah itu kita akan memutar roda untuk mendengar suara maupun getaran yang ada. Di sini tidak ada suara maupun getaran yang dirasakan maupun didengar. Jadi suspensi maupun bagian bawah roda masih dalam keadaan bagus. Setelah itu kita akan membongkar baut roda.
Setelah itu kita akan bongkar bagian yang kanan. Di sini tertulis kita akan memeriksa komponen secara visual. Sebelum melakukan pemeriksaan visual, kita siapkan senter. Kita akan memeriksa bagian per, apakah masih baik. Sini kita melihat tidak ada retak atau patah. Di sini karet masih dalam keadaan baik karena tidak ada retak. Setelah itu kita akan memeriksa bagian sini apakah ada oli. Dapat dilihat atau dirasakan tangan saya kering, yang berarti tidak ada oli, artinya tidak ada kebocoran. Jadi skok masih dalam keadaan bagus. Tirut ini masih dalam keadaan bagus secara visual. Setelah tadi kita mengecek suspensi bagian kiri, kita akan mengecek suspensi bagian kanan. Pertama, per di sini masih dalam keadaan bagus karena tidak ada retak dan pecah. Kedua, karetnya. Karet ini masih dalam keadaan bagus karena tidak ada retak. Tiga, kita akan mengecek ini apakah ada oli. Dapat dilihat di sini tidak ada oli yang bocor, artinya skok masih dalam keadaan bagus. Setelah itu kita akan mengecek tirut. Di sini tirut secara visual masih dalam keadaan bagus. Setelah itu kita akan mengecek kekencangan dari baut-baut yang ada di komponen suspensi. Di sini baut masih dalam keadaan kencang. Setelah itu kita akan ngecek baut ini dan ini. Sini baut masih kencang. Di sini juga masih kencang. Setelah itu kita akan mengecek kekencangan baut bagian kanan. Tangan kiri kita akan menekan dan tangan kanan kita akan menahan. Dari pengencangan baut masih dalam keadaan kencang. Kita akan melakukan pengencangan pada stabilizer. Baut dari stabilizer masih dalam keadaan kencang. Setelah melakukan pengecekan pada baut bagian bawah, kita akan mengecek kencangan baut dari bagian atas. Dapat dilihat baut masih dalam keadaan kencang. Dapat dilihat baut masih dalam keadaan kencang, jadi masih bagus. Setelah melakukan pengecekan, kita akan melakukan pembersihan. Setelah melakukan pengecekan suspensi, kita akan memasang roda.
setelah memasang roda kita akan menurunkan kendaraan. Setelah itu kita akan melakukan komen pada roda. Di sini lumen antara 120.